Ya, tapi boleh. Ya, tidak ada mungkin saja. Ah, kan keren gitu kalau ada.
Yes, waktu tinggal 5 menit bagi saudara-saudara yang belum masuk ruangan. Dimohonkan untuk masuk ruangan karena persis jam 10.00 waktu Indonesia Barat tepat kita mulai. Aku berjanji padamu, tanah airku, tanah airku Indonesia. Udah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai undangan, tepat jam 10.00, kami minta izin kepada yang tertua, bisa kita mulai. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Kepala Badan Pertimbangan Jenderal TNI Purnawirawan Trisno, ayahanda kami. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan, Jenderal TNI Purnawirawan Pak Agus tadi, Pak Soekarno, dan bapak-bapak sekalian senior yang hadir secara offline di PPAD, yang sama-sama kita cintai Ketua Umum PPAD, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, dan juga yang mewakili Kasat. Di sini kita lihat yang paling gagah sedunia, yaitu Dan Pusterat, Pak Teguh Muji Angkasa, dan Pak Bandia yang tetangga, Kolonel Infantri Stewi, dan juga pendamping Pak Tri, ada Kepala Badan Pengawas
Letnan Jenderal TNI Dodi Wijanarko, dan Kepala Bidang yang sama-sama kita sayangi di sini, Bang Yudi, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, dan juga yang saya hormati Waketum 1, Letnan Jenderal TNI Tri, dan seluruh purnawirawan yang berhadir di secara offline maupun purnawirawan TNI Angkatan Darat yang tersebar secara offline di seluruh Indonesia, dan yang tak kami lupakan ada juga para Aster Kasdam yang mendapat persetujuan dari Kasat, dan juga yang paling cantik adalah purnawirawan Koat yang setia hadir di Markas Besar Angkatan Darat melalui PPAD dan juga tersebar di seluruh provinsi. Bapak Ibu sekalian, acara ini sangat penting karena kita mendengar beberapa arahan dari Ketua Badan Pertimbangan untuk kita semuanya, untuk sama-sama apa dan bagaimana sikap kita nanti menghadapi situasi 2024. Dan sebagai susunan acara, yang pertama adalah pengantar oleh saya, kemudian nanti sambutan oleh Ketua Umum PPAD, dan yang kedua sambutan Kasat yang dibacakan oleh Dan Pusterat, karena hari ini kebetulan Kasat sedang menerima perwira remaja di Markas Besar Angkatan Darat, sehingga beliau memerintahkan kepada Dan Pusterat. Selanjutnya dengan hormat nanti setelah Dan Pusterat, kepada ayahanda kami Pak Tris Trisno untuk berkenan menyampaikan arahan kepada kami semuanya, dan selanjutnya nanti akan dipandu sementara oleh Waketum 1, mungkin ada 1-2 pertanyaan, sehingga nanti penutup langsung dari pembawa acara. Saya kira itu susunan acara hari ini. Dengan hormat kami sampaikan kepada Ketua Umum Letnan Jenderal TNI Doni Munardo. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Apakah suara saya bisa dimonitor, didengar oleh seluruh peserta? Cantik, Pak, bagus. Baik, karena tadi ada beberapa peserta yang tidak bisa mendengarkan suaranya Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Ketua Badan Pertimbangan PPAD, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang juga diwakili oleh Letnan Jenderal TNI Dodi Wijanarko dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yudi Swastanto. Yang saya hormati dan saya banggakan para Wakil Ketua Badan Pertimbangan PPAD, hadir secara fisik di kantor PPAD, Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tadi, dan juga Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soekarto, termasuk Pak Mau Amin, Pak Amiruddin Usman, Pak Sukijan, Maijen Suryadi, dan beberapa peserta lainnya. Yang saya hormati juga Ketua Umum PPAD periode sebelumnya, terlihat di layar monitor, Letnan Jenderal TNI Iki Sahnakri, dan tentunya seluruh senior
yang telah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga yang mewakili Bapak Kasat, Letnan Jenderal TNI Teguh Mujiangkasa dan Puserat, dan juga Aster Kasat, Majen Hasan, serta seluruh Aster Kasdam. Yang juga saya hormati tentunya seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini, yang jumlahnya bertambah terus. Tadi saat dibuka jumlahnya sekitar 132 orang, sekarang meningkat menjadi sekitar 200 plus minus. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para purnawirawan, termasuk purnawirawan kawan kita. Perkenankan atas nama keluarga besar PPAD, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasat atas segala dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan juga diikuti oleh para Aster Kasdam seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari sejumlah rangkaian yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 yang lalu. Pada tanggal 5 Agustus 2022, kita menyelenggarakan acara Silatnas yang dibuka oleh Bapak Presiden RI, Pak Jokowi, dihadiri oleh para menteri dan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat, diikuti tidak kurang dari 8.165 orang purnawirawan dari seluruh Indonesia. Salah satu agenda yang kita munculkan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan tambahan tunjangan pensiun para purnawirawan. Dan beberapa waktu yang lalu kita membaca di sejumlah media bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana, mengalokasikan program untuk tahun 2024, tunjangan pensiun purnawirawan itu akan dinaikkan. Termasuk pada tanggal 13 Juni yang lalu, kami bersama dengan sejumlah organisasi purnawirawan TNI Polri, yaitu PPABRI, PPAL, PPAU, PP LVRI, Koko, menghadap Bapak Presiden dan diterima beliau. Saat itu beliau baru saja kembali dari lawatan di luar negeri dan itu baru malamnya kami mendapatkan berita bahwa besok siang akan diterima Bapak Presiden. Artinya pesan yang disampaikan itu pada saat penerbangan dari kalau tidak salah dari Jepang menuju Jakarta. Jadi menggunakan fasilitas telekomunikasi yang ada di pesawat. Itu pun disampaikan bahwa tunjangan purnawirawan tahun depan akan meningkat. Alhamdulillah, hanya kita tidak tahu berapa besar tunjangan yang nantinya akan meningkat, dan ini sesuai dengan harapan dari sejumlah senior para purnawirawan yang berulang kali menyampaikan kepada kami, Doni fokus kepada urusan masalah kesejahteraan purnawirawan. Sudah cukup lama para purnawirawan ini tidak mendapatkan
tunjangan kenaikan pensiunnya. Dapat kami sampaikan juga sejumlah kegiatan bakti sosial yang telah dilaksanakan oleh PPAD, yaitu baksos di beberapa tempat di wilayah Indonesia Timur, yaitu 2 kali di Puncak Jaya, yaitu di Mulia, melakukan operasi kataraks, kemudian sejumlah pengobatan terhadap anak-anak yang mengalami pilek yang tidak sembuh-sembuh, dan membantu sejumlah kegiatan pendidikan di wilayah Puncak Jaya. Kemudian juga berikutnya di Kabupaten Pulau Buru, yaitu Namlea, di mana selain operasi kataraks, kita juga menyelenggarakan operasi bibir sumbing dan juga operasi-operasi yang belum terlaksana dan belum bisa dilakukan oleh rumah sakit umum setempat. Dan yang terakhir, pada awal Juli yang lalu, kita melaksanakan baksos di Timika yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Selain operasi kataraks, ada bibir sumbing, dan sejumlah pengobatan lainnya. Ada beberapa hal yang sangat menyentuh dalam kegiatan bakti sosial yang dapat kami laporkan kepada Bapak Jenderal Tri Sutrisno dan para senior-senior yang lain. Ketika para penderita kataraks ini yang telah bertahun-tahun tidak bisa melihat, mereka merasa dunia ini sudah gelap, sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa menikmati kehidupan. Namun dengan datangnya tim dokter yang merupakan tim gabungan, kami katakan ini bagian dari kolaborasi multi helix, karena sangat banyak yang terlibat, mulai dari jajaran Mabes TNI, Mabes AU, Mabes AD, Kodam, Polda, Mabes Polri, dan banyak sekali pihak, termasuk dunia usaha, para swasta, dan dokter-dokter spesialis yang selama ini memang sudah cukup banyak bekerja sama dengan PPAD. Para penderita kataraks, begitu mereka bisa menyaksikan, matanya bisa melihat, itu langsung menangis, dan para dokter dipeluk. Makanya di Puncak Jaya itu dilakukan 2 kali kegiatan, karena kegiatan yang pertama pada bulan Agustus itu tidak mampu memenuhi harapan dari masyarakat, karena yang bisa dilakukan operasi sekitar 250 orang. Dan ketika periode kedua, tim PPAD bersama dengan tim kolaborasi multi helix datang kembali, ada sekitar hampir 300 warga yang mendapatkan bantuan operasi kataraks. Kemudian kami juga melakukan sejumlah diskusi politik dalam rangka membuka jalan bagi para purnawirawan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. PPAD telah mengundang sejumlah perwakilan partai politik sebagai narasumber untuk saling berbagi informasi yang sekiranya bermanfaat bagi para purnawirawan yang berminat masuk dalam ajang politik praktis. Dan kita lihat dalam pemberitaan cukup banyak purnawirawan yang bergabung dengan partai politik, dan hampir semua pimpinan partai politik ketika ada purnawirawan yang bergabung, mereka akan mempublikasikannya secara besar-besaran. Artinya kehadiran purnawirawan di partai politik memang sangat dinantikan, sangat dibutuhkan oleh organisasi partai politik,
dalam rangka mendapatkan dukungan moral, dukungan ide, gagasan, dan ini tentu cukup membanggakan kita. Semoga saja para purnawirawan yang telah bergabung kepada partai politik dan ikut mendaftarkan diri sebagai anggota calon legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ini bisa memenuhi harapannya. Demikian juga kami laporkan bahwa sesuai dengan AD/ART, lupa nomornya, di sini ada nomor 8 sama 16 kalau tidak salah, barusan Pak Komar kirim ke saya, bahwa PPAD itu tidak terlibat politik praktis, bersifat netral, bukan menjadi salah satu underbow dari partai politik, dan tidak menyalurkan dukungannya kepada para kontestan di Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa PPAD selaku organisasi itu bersifat independen dan netral, namun individu dari PPAD itu memiliki hak untuk memilih. Dan para anggota purnawirawan yang telah bergabung kepada partai politik tentu kita dukung. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memenuhi harapan, dan kita doakan semoga tahun 2024 banyak para anggota legislatif yang berasal dari purnawirawan. Untuk menyingkat waktu, kita nanti akan mendengarkan pengarahan dari Kasat yang akan disampaikan oleh Dan Pusserat, dan tentunya yang paling penting adalah menyimak arahan dari Ketua Badan Pertimbangan PPAD, ayahanda kita, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Doni, Ketua Umum PPAD, atas sambutannya. Dengan hormat, kami silakan kepada Dan Pusserat untuk membacakan amanat Kasat. Kami silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Letnan Jenderal TNI Teguh Mujiangkasa, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang saat ini beliau sedang berada kegiatan di Magelang dalam rangka penentuan tahap akhir Taruna Akademi TNI bersama-sama dengan para Kepala Staf dan Panglima TNI. Dan beliau menyampaikan permohonan maaf serta salam hormat dan salam bangga pada khususnya Ketua Umum PPAD dan juga Bapak Tri Sutrisno dan para senior-senior semua sekalian yang berbahagia. Berikutnya saya akan bacakan sambutan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat pada acara pengarahan Ketua Badan Pertimbangan PPAD kepada seluruh anggota purnawirawan TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan secara hibrid melalui offline dan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Badan Pertimbangan PPAD, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Ketua Umum PPAD,
Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo, para ketua paguyuban dan alumni Akademi Militer 1961 sampai dengan 1988 yang saya hormati, Kepala Badan Pengawas PPAD, para Kabid PPAD, para pengurus pusat PPAD, dan Ketua PPAD Provinsi, Kabupaten, serta kota se-Indonesia yang saya hormati. Para asisten teritorial Kasdam yang saya hormati, seluruh purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan hadirin sekalian, baik yang hadir secara online maupun offline yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir pada acara pengarahan Ketua Badan Pertimbangan PPAD kepada seluruh anggota purnawirawan TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan secara hibrid melalui offline dan online dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat berbahagia bisa menjadi bagian dari acara ini sehingga dapat bersilaturahmi dengan para sesepuh dan senior saya, para purnawirawan TNI Angkatan Darat. Saya sungguh berharap agar kebersamaan dan kekeluargaan serta semangat persatuan dan kesatuan di antara kita dapat terus dibangun agar tetap solid dan kokoh sepanjang zaman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PPAD, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo, beserta segenap pengurus pusat atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan ini. Dan tak lupa saya ucapkan rasa bangga dan hormat pada beliau Ketua Badan Pertimbangan PPAD, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Karena sampai detik ini beliau tetap aktif memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalaman beliau untuk kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Semoga acara ini dapat memupuk dan meningkatkan kembali semangat kejuangan kita dalam memberikan sumbangsih yang terbaik pada rakyat, bangsa, dan negara kita tercinta. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Dinamika kehidupan politik dalam negeri begitu cepat berubah. Sesuai jadwal dari KPU, pada tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan pada tanggal 27 November 2024 akan digelar pilkada yang akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Perkembangan situasi politik saat pemilu tentu menjadi atensi serius TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, TNI Angkatan Darat selalu berkomitmen dan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang netralitas TNI dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tegas TNI Angkatan Darat pada pemilu 2024 diantaranya: pertama, tidak memihak dan mendukung salah satu partai politik manapun beserta pasangan calon yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Kedua, tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana milik TNI Angkatan Darat kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Ketiga, kepada keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih, itu adalah hak individu selaku warga negara, dilarang memberi arahan dalam menentukan
hak pilih. Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan partai politik beserta pasangan calon yang diusung. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya tidak ada larangan dan pembatasan bagi setiap purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam berafiliasi di bidang politik. Sama hak dan kewajibannya dengan warga negara Indonesia lainnya. Saya pun menyadari adanya perbedaan pilihan politik di antara para purnawirawan. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar di alam demokrasi seperti sekarang ini. Setiap perbedaan tidak perlu dipermasalahkan dan dipertentangkan, karena sudah sesuai dengan hak politik anggota purnawirawan Angkatan Darat. Mari kita hormati dan hargai setiap perbedaan yang ada dalam berpolitik. Lawan bukan berarti musuh, tetapi mitra untuk beradu argumentasi dan berkompetisi dalam hal menuangkan ide dan pemikiran, guna menyusun konsep atau program yang lebih baik bagi perwujudan bangsa Indonesia yang semakin adil dan makmur. Sebagai patriot bangsa, para purnawirawan TNI Angkatan Darat diharapkan senantiasa menjunjung kehormatan sesama purnawirawan dalam pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Mari kita hindari hal-hal yang negatif agar persatuan dan kesatuan purnawirawan tetap terjaga sampai kapanpun. Hal terpenting ke depan adalah bagaimana menyatukan dan menguatkan setiap langkah kebaikan dari masing-masing partai politik. Semangat kolaborasi bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan, serta demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan harapan besar bahwa nantinya di tahun 2024, para purnawirawan TNI Angkatan Darat yang berada di masing-masing partai politik bisa menjadi patriot pemersatu bangsa dalam kontestasi pesta demokrasi. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatannya pada kita dalam setiap langkah dan upaya dalam mewujudkan kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jakarta, 27 Juli 2023. Kepala Staf Angkatan Darat, cap ditandatangani Dr. Dudung Abdurrahman, Jenderal TNI. Selesai dan terima kasih. Terima kasih Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letnan TNI Teguh Muji Santoso. Beliau ini dulu komandan saya di NTT, Muji Angkasa. Muji Angkasa. Ya, dulu komandan saya di NTT. Saya komandan di Bali, Pak. Jadi kebetulan satu tingkat di atasnya, tapi sekarang kita bangga beliau bisa memberikan arahan kepada kita. Terima kasih, Bapak. Dari Bapak Kasat tadi, penekanannya adalah netralitas, kemudian itu sudah kita baca juga, sudah kita lihat di pojok-pojok instansi militer, dan ada tadi yang paling bagus dari bahasa Kasat adalah lawan bukan berarti musuh, tetapi adalah kawan beradu argumen. Kemudian yang satu lagi, mari kita satukan dan kuatkan setiap langkah kebaikan. Itu yang disampaikan oleh Bapak Kasat kira-kira, dan kami haturkan banyak terima kasih Komandan untuk kepada Bapak Kasat dan seluruh
prajurit TNI Angkatan Darat. Mudah-mudahan harapan Bapak Kasat bisa sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Selanjutnya dengan hormat kami sampaikan kepada Ketua Badan Pertimbangan Bapak Jenderal TNI Trisno, kami persilakan Ayahanda, waktu tidak dibatasi karena kami sudah rindu atas arahan-arahan dari Bapak. Silakan Pak. Waktu bebas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat selaku pembina PPAD. Yang saya hormati Ketua Umum PPAD, para anggota Badan Pertimbangan PPAD, pengurus PPABRI, LVRI, Hukum TNI Polri, PPPAL, PPAU, PP Polri. Yang saya hormati pengurus pusat PPAD, pengurus PPAD provinsi, dan pengurus PPAD kabupaten dan kota. Yang saya hormati Aster Kasat, para Pangdam, para Danrem, para Dandim, kiri, mohon maaf kelewatan ada dan Puster mewakili Kasat dan seluruh darat dan hadirin sekalian, baik yang hadir secara online maupun offline. Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, dinamika kehidupan politik dalam negeri itu cepat berubah. Karena itu, silaturahmi perlu dilakukan untuk menegaskan sikap purnawirawan menghadapi pemilu 2024 demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan silaturahmi ini mengambil tema Purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi pemilu 2024 yang pada dasarnya bertujuan untuk pertama menjaga soliditas purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikutnya yang ketiga, meneguhkan tekad dan konsistensi purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam mempertahankan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai jadwal dari KPU, tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, serta anggota
DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan tanggal 27 November 2024 akan digelar pilkada yang akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, punya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, mengutamakan kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta sistem pemilu proporsional terbuka. Saya berharap agar para purnawirawan tidak terprovokasi situasi politik yang berkembang. Bagi purnawirawan yang menjadi anggota partai politik, tetaplah berusaha untuk memiliki peran penting di setiap partai politik dengan mengedepankan kesetiaan untuk kepada tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Fenomena money politik atau politik uang sebagai upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau voters adalah yang tidak kita perbolehkan. Fenomena lain adalah adanya kelompok oligarki ekonomi yang mengendalikan politik. Di era reformasi ini, tumbuh subur oligarki ekonomi dan demi alasan kepentingan politik, para oligarki ekonomi ini dibiarkan menjadi investor politik di semua tingkatan pemilu. Dan makin ofensifnya oligarki ekonomi ini, maka pada gilirannya semakin menjauhkan proses transisi demokrasi politik menuju demokrasi substantif. Tidak heran Indeks Demokrasi Indonesia menurut The Economic Intelligence Unit terus merosot sejak tahun 2016. Karena itu sangat dibutuhkan reformasi mendasar sistem politik yang dapat menjamin tercapainya demokrasi ekonomi. Perkembangan situasi bidang politik seperti ini perlu mendapat atensi serius dari para purnawirawan TNI Angkatan Darat sekalian, khususnya purnawirawan yang berada di partai politik. Atas nama organisasi PPAD maupun atas nama pribadi, saya merasa perlu menyampaikan dan mengingatkan kita semua, para purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam berkiprah di bidang politik. Pada prinsipnya, tidak ada larangan
dan pembatasan bagi setiap purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam berafiliasi di bidang politik. Sama hak dan kewajibannya dengan warga negara Indonesia lainnya. Sebagaimana dalam ADART PPAD, bahwa setiap anggota PPAD memiliki hak politik menjadi anggota partai politik. Namun yang bersangkutan tidak diizinkan menjadi pengurus PPAD pada semua tingkatan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingatkan akan nilai-nilai keprajuritan utama kita, yaitu kesetiaan kepada NKRI yang harus selalu dijaga dan dijunjung dimanapun berada. Nilai tersebut mewujudkan adanya komitmen kebangsaan berupa keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Saya mengamati secara seksama adanya perbedaan pilihan politik di antara para purnawirawan. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar di alam demokrasi seperti sekarang. Menurut saya, setiap perbedaan tidak perlu dipermasalahkan dan dipertentangkan karena sudah sesuai dengan hak politik anggota purnawirawan Angkatan Darat. Hormati dan hargailah setiap perbedaan yang ada. Dalam berpolitik, lawan bukan berarti musuh, tetapi mitra untuk beradu argumentasi dan berkompetisi dalam hal menuangkan ide dan pemikiran guna penyusunan konsep atau program yang lebih baik bagi perwujudan bangsa Indonesia yang makin adil dan makmur. Karena itu, yang terpenting ke depan adalah bagaimana menyatukan dan menguatkan setiap langkah kebaikan dari masing-masing partai politik atau semangat kolaborasi yang memajukan bangsa dan negara di masa depan. Para purnawirawan sekalian yang saya hormati dan saya cintai, saya sangat mendorong dan berharap agar purnawirawan TNI Angkatan Darat yang berada di masing-masing partai politik berusaha memiliki peran penting sesuai dengan kapasitasnya. Dengan memiliki peran penting tersebut, maka eksistensi purnawirawan TNI Angkatan Darat di partai politik memang benar-benar diperlukan. Karena itu, perhatikan dan berusahalah untuk mencapai standar kemampuan yang ditetapkan oleh setiap partai politik untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi partai politik disertai dengan mengedepankan etika politik, intelektualisasi politik, dan jangan hanya mengutamakan elektabilitas politis semata.
Saya merasa sangat bangga bila nantinya di tahun 2024 banyak purnawirawan TNI Angkatan Darat yang bisa duduk di lembaga legislatif. Dalam demokrasi seperti sekarang ini, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ditentukan atau diatur sepenuhnya oleh keputusan politik sebagai produk politik dari lembaga legislatif dan bersama eksekutif. Keberadaan para purnawirawan TNI Angkatan Darat di lembaga legislatif maupun eksekutif sangat dibutuhkan untuk ikut menghasilkan atau menerbitkan putusan-putusan politik yang semakin membawa kemajuan bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi. Ya, meyakini politik kenegaraan tersebut. Saya yakin bahwa pada penyelenggaraan pemilu 2024 nanti akan ada kelompok tertentu atau kelompok kepentingan yang memanfaatkan situasi politik dalam negeri untuk keuntungan atau kepentingan kelompok atau golongannya, antara lain dengan mempengaruhi keputusan politik. Para purnawirawan TNI Angkatan Darat harus mewaspadai dinamika ini. Para purnawirawan sekalian yang saya hormati, sebagai patriot bangsa, para purnawirawan TNI Angkatan Darat diharapkan mampu beretika dan bersikap serta menjunjung kehormatan sesama purnawirawan dalam pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang negatif agar persatuan dan kesatuan purnawirawan tetap terjaga sampai kapanpun. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai warga negara ingin menyampaikan pesan kepada kita semua dalam mengawal penyelenggaraan pemilu 2024. Sehingga pesta demokrasi mendatang benar-benar mampu memberikan hasil berupa alih kepemimpinan nasional sesuai kehendak seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selanjutnya, kepala institusi TNI dan jajaran, saya berpesan agar tetap mempertahankan netralitasnya dalam menjalankan tugas pada penyelenggaraan pemilu 2024 untuk mewujudkan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, akhirnya saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk menjadikan pegangan bagi para purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang sebagai berikut. Pertama, berpartisipasi aktif dan dukung penuh penyelenggaraan pemilu
2020 sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Kedua, tetap kedepankan sabta marga dan nilai-nilai keprajuritan serta tetap menjunjung tinggi kehormatan sebagai prajurit dan patriot bangsa dan negara. Ketiga, ingat bahwa berpolitik itu hanya merupakan cara dalam pengolahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks keamanan maupun kesepakatan. Yang terakhir, bagi purnawirawan yang berada di partai politik harus memiliki sikap saling menghormati, tenggang rasa, konsisten, dan komitmen terhadap satu asas Pancasila, jaga persatuan dan kesatuan, serta kesetiaan penuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormat, saya banggakan. Demikianlah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Bapak Ketua Badan Pertimbangan PPAD dan Bapak Ketua Umum PPAD, kita buka satu putaran untuk tanya jawab dari peserta Zoom meeting kepada Bapak kita, Bapak Trissusno. Saya persilahkan putaran pertama untuk 3 penanya. Kita utamakan dari para purnawirawan, Bapak Ibu sekalian yang berada di luar Jakarta. Saya persilahkan, kesempatan pertama, silakan. Mohon disebutkan nama dan daerah asal. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada? Assalamualaikum. Dari mana? Dari Baik. Batubara, Pak. Silakan. Pertama, Silakan dengan Pak siapa? dengan Bapak Rohimin dari Kabupaten Batubara. Silakan Pak Rohimin dari Kabupaten Batubara. Silakan Pak Rohimin. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan penasihat yaitu Bapak Purnawirawan Sutrisno yang telah memberikan arahannya. Yang kedua, kami memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya memperhatikan para pimpinan-pimpinan PAD untuk memperhatikan ke bawah. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rohimin atas pertanyaannya. Terima kasih, Yang Pak. berikutnya penanya kedua, kalau ada dari luar Jakarta, saya persilakan. Penanya kedua ada? Mohon izin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Silakan, Palangkaraya. Palangkaraya. Dengan Bapak siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Suranto
Oke, silakan Pak Suranto. Siap. Mohon izin untuk kiranya sekali-kali Bapak Doni Munardo bisa hadir ke Palangkaraya memberikan pencerahan dan menguatkan para purnawirawan agar kiranya lebih solid dalam berorganisasi dan lebih mandiri meningkatkan taraf hidup ke depannya bagi para purnawirawan dan warakawuri. Demikian, terima kasih Bapak Jenderal Sutrisno, agar kiranya selalu diberikan kesehatan, sehingga selalu bisa membimbing dan membina para purnawirawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suranto. Satu lagi pertanyaan dari daerah, saya persilakan. Dari Ibu Kuat. Jadi siapa? Kuat ada? Dari Tarakan, Kalimantan Timur. Tarakan. Eh? Tarakan. Oh. Silakan. Dari Pak siapa? Agus, Pak. Agus. Silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bapak-bapak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga PPAD masih hidup. Artinya kami di daerah sangat membutuhkan bapak-bapak untuk turun ke daerah. Bagaimana kehidupan kami di daerah agar senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kami-kami semua yang ada di daerah. Amin. Kemudian pertanyaannya Pak, kalau ada seandainya ada perkembangan di pusat, kami mohon dikirimkan, biar itu berupa tulisan biasa ataupun surat apa namanya itu Pak, please release kan namanya apakah? Yang penting kalau ada perkembangan di pusat Pak tentang PPAD, kami di daerah memohon agar bisa kami tahu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Baik, 3 penanya dari daerah sudah kita dapatkan. Yang pertama dari Pak Rohimin dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kemudian dari Pak Suranto dari Palangkaraya, dan yang ketiga adalah dari Pak Agus dari Tarakan. Tiga-tiganya kira-kira ini semuanya bersifat imbauan, namun demikian kami persilahkan ke Bapak kita, Ayahanda kita, Bapak Trisukyono, untuk memberikan komentar terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rohimin, Pak Suranto maupun Pak Agus. Kami persilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suranto CS. Saya sangat apresiasi tadi pertanyaannya, semuanya senafas. Baik senafas materinya maupun senafas semangatnya antara pengurus pusat dan pengurus daerah. Pengurus pusat ini nggak pernah berhenti Pak. Ya, Sabang Merauke ini luas. Beliau sangat aktif dan lincah. Belum lagi kalau ditarik sana sini oleh pimpinan pemerintahan, presiden. Jadi jangan khawatir. Tolong kita doakan sehat, tetap berpikir kepada tugas dan fungsi yang maksimal yang dapat dicapai oleh para purnawirawan. Saya doakan suasananya ya. Yang penting sekarang sudah punya HP. Kalau nggak ada surat, kirim surat Pak Doni pakai HP juga boleh. Ya, beliau ini sangat aktif. Ini saya lihat kurus beliau ini ya. Kenapa? Kemarin tunggu tunjangan pensiunnya naik baru gemuk Pak. Sekarang setelah jadi ketua jadi kurus Pak. Jangan kurus-kurus ah. Iya. Ayo banyak makan ikan dan durian senangannya beliau. Ya, terima kasih. Makan ikan dari Ambon. Baik, terima kasih Bapak Trisukyono atas komentarnya terhadap pertanyaan penanya dari 3 orang purnawirawan dari daerah tadi. Kemudian ini ada yang menyangkut juga beberapa kebijakan dari Ketua Umum. Mungkin Pak Doni berkenan untuk memberikan tanggapan.
1-2 kata-kata. Kami silakan Pak. Ya, terima kasih. Ayahanda Tri, mungkin kurus masih mikirin ini ya Pak, tunjangannya belum naik gitu. Baik ya. Yang pertama untuk Pak Rohimin ya. Batu bara Sumatera Utara itu kan ada kawasan mangrove. Ya, dulu itu pernah ada budidaya ikan udang. Itu nilai ekspornya itu mencapai ratusan miliar, triliunan bahkan. Ya, nah ketika ada kebijakan kapal asing tidak boleh masuk, ya maka itu langsung berhenti. Jadi pada bangkrut semua. Nah, Bapak nanti bisa berkomunikasi dengan Dandim Batubara. Ada beberapa staf PPAD yang waktu itu ikut saya berkunjung ke mangrove, ya. Jadi mungkin di situ nanti bisa berkolaborasi para purnawirawan untuk ikut berpartisipasi. Ya, program budidaya perikanan dan udang, dan itu nilai rupiahnya sangat tinggi. Seorang pembudidaya udang mengatakan bisnis yang paling menguntungkan setelah narkoba itu udang katanya. Bisnis setelah narkoba itu udang katanya. Nanti Pak Rohimin tolong ya cari informasi Bapak. Apa berhubungan dengan beberapa pihak. Kemudian kepada Pak Suranto, saat saya sebagai kepala BNPB itu saya membawa sejumlah pengusaha yang juga masih riset waktu itu dalam bidang budidaya ikan gabus. Nah, sekarang mereka sudah menyumbangkan 1 paket alat untuk membuat ekstrak ikan gabus. Ya, jadi ikan gabus ini ternyata mengandung albumin yang sangat tinggi dan itu diminati oleh banyak pihak. Ya, kebutuhan dalam negeri saja itu juga masih belum terpenuhi. Ya, permintaan ekspor juga banyak. Jadi Bapak tolong kalau boleh menghadap kepada Danrem, ya mohon arahan supaya bisa terlibat dalam program budidaya ikan gabus. Itu nilai rupiahnya juga sangat tinggi Pak. Ikan gabus itu di rawa-rawa itu banyak sekali. Dulu rawa-rawanya dikeringkan untuk ditanami sawit. Nah, sekarang rawa-rawanya dijaga tetap berair supaya ada ikan gabus ya. Kemudian tuh Pak Agus di Tarakan. Jadi kalau di Jawa Timur Pak Agus di Tarakan, Pak, Bapak ini dengan perbatasan dengan Malaysia itu kan nggak jauh ya. Itu budidaya kepiting di Bakau itu sangat menjanjikan Pak. Jadi Bapak kalau boleh bekerja sama dengan beberapa kepala desa menjaga mangrove, kemudian kepiting-kepiting yang sudah bertelur itu diselamatkan dulu, jangan dijual. Ya. Kemudian ketika dia menetas dibiarkan di satu tempat, kemudian baru dilepas. Ya, dilepas kembali ke alam. Harga kepiting ini di luar negeri mahal sekali Pak. Ya, di Jakarta saja sekarang ini kalau kita cari kepiting itu punya uang belum tentu ada barang. Ya, kalau di Singapura hampir semua kepiting premium itu berasal dari Indonesia, termasuk dari Tarakan, dari Kalimantan Timur. Jadi budidaya perikanan sekarang sudah mulai meningkat lagi. Ya, di Maluku saya dengar sudah ada sekitar 300 miliar rupiah para petani budidaya itu yang bisa menjualkan
ikan-ikannya, ikan karapu, ikan bubara, ke kapal-kapal penangkap asing yang sekarang sudah kembali mendapat izin dari pemerintah. Demikian untuk Pak Rohimin, Pak Agus, dan juga Pak Suranto. Terima kasih Pak Doni atas komentar yang diberikan terhadap pertanyaan para penanya di putaran pertama. Masih ada waktu, saya buka lagi untuk putaran kedua. Saya persilakan. Khususnya Purnawiran dari Kuat. Saya persilakan, Ibu-ibu. Ada yang bertanya, Bu? Atau berkomentar? Silahkan. Izin Pak, Tony Rinadi dari PPAD Cianjur. Silakan Pak. Tadi menggarisbawahi penyampaian dari Pak Tri Sutrisno bahwa kita sebagai purnawirawan yang tergabung dalam PPAD berkewajiban untuk mengawal di dalam pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum tahun 2024. Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah sampai di mana batasan-batasan kita mengawal? Apa dan bagaimana tindakan kita untuk berbuat? Karena yang kita tahu bahwa kalau kita mengawal suatu kegiatan, kalau ada hal-hal yang tidak lurus, maka kita berkewajiban untuk meluruskan sebagai pengawal. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka kita berkewajiban untuk memberitahukan supaya dia tidak menyimpang dari hal-hal yang berlaku. Itu yang menjadikan pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kami PPAD di Cianjur yang tergabung sebagai KBT, Keluarga Besar TNI, dengan pembinanya adalah Bapak Dandim Cianjur. Kami mempunyai masa yang cukup banyak, Pak. Kalau di jumlah termasuk keluarga besarnya, ya mungkin sekitar 10.000 ada, Pak. Kami memohon demi untuk terlaksananya pesta demokrasi ini, peran serta dari KBT, khususnya KBT yang ada di Cianjur maupun KBT yang ada di tempat-tempat lain. Kemudian keharusan-keharusan apa, batasan-batasannya bagaimana? Ini mohon diberikan diberikan kepada kami karena banyak pertanyaan dari rekan-rekan kami tentang hal ini, Pak. Demikian mohon untuk jawaban dan pencerahan. Demikian Pak, terima kasih. Tony Rinadi, Kolonel Purnawirawan, Ketua PPAD Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tony dari Kabupaten Cianjur atas pertanyaannya. Berikutnya, yang kedua, penanya kedua, saya persilakan. Papua Barat izin tanya. Dari mana nih Pak? Papua Barat. Papua. Dengan Bapak siapa? Langsung, Pak. Dengan Letnan Kolonel Purnawirawan Yosef Paulus Kaiba, yang tertua dari PPAD Papua Barat. Yang terhormat Bapak Tri Sutrisno selaku sesepuh kami dan yang kami hormati juga pimpinan kita Bapak Doni Monardo yang kami hormati juga dan Pusterat. Pertanyaan atau mungkin himbauan kami di wilayah paling timur ini dengan segala situasi kondisinya yang selama ini kami rasakan. Yang pertama bahwa pembentukan PPAD Papua Barat ini merupakan bagian dari rencana pusat yang memang luar biasa, itu bagus dan sangat baik. Kami sebagai anak asli berharap sekali bahwa di wilayah timur ini perlu. Jadi bukan kita hanya dibentuk, tapi kemudian mohon izin, sampai saat ini kami sudah mengorganisir walaupun belum sebaik mungkin dengan keterbatasan yang ada. Nah, kami harapkan kami dan Pusterat yang tadi dalam setiap pembagian amanat yang disampaikan kita bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Kami bangga untuk itu, namun perwujudannya untuk di wilayah kami timur ini seperti apa kerjasama, karena sampai saat ini kami sudah hampir 1 tahun ini tidak merasakan itu, padahal ini penting. Jangan sampai situasi-situasi tertentu kami dipanggil, dimintai data. Nah, ini kita perlu menyiapkan sebelum
hari-hari H atau hari-hari terpenting perlu kita organisir atau mungkin kita perlu konsolidasi dari awal sehingga bisa mengantisipasi, terutama di wilayah Papua. Kami lebih mengarah kepada Kodam yang ada di sini untuk bekerjasama lebih baik dengan kami. Ini itu yang kami himbau, kemudian sekaligus seperti apa pertanyaan. Kemudian yang kedua tentang keseragaman, karena kami mohon kepada ketua mungkin adanya dukungan seragam buat kami, dan beserta atributnya yang sampai saat ini mungkin masih terbatas. Demikian yang kami sampaikan. Apabila kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Paulus dari Papua Barat. Yang ketiga, saya persilakan kalau ada. Siap izin. Izin udah nyala ya? Siap. Dari mana Pak? Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan Bapak siapa? Dengan Agus Budi Purnawirawan. Agus, silakan. Mohon izin bahwa Bapak pimpinan yang ada di pusat, kami ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Sutrisno berkaitan dengan sikap netralitas anggota PPAD dalam pemilu 2024. Mengingat bahwa kami ini kan sudah pensiunan, bebas memilih untuk partai-partai yang akan berkompetisi di pemilu 2024. Untuk itu kami mohon pencerahan dari Bapak tentang bagaimana sifat netralitasnya dari anggota PPAD ini. Kembali lagi kepada kita ini kan sudah pensiun. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus dari Samarinda Kaltim atas pertanyaannya. Saya kira 3 penanya. Saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh yang pertama tadi Pak Tony. Pak Tony menyampaikan sejauh mana sih batasan-batasan untuk mengawal pelaksanaan pemilu 2024 ini. Juga bagaimana peran serta dan batasan-batasan dari keluarga besar TNI dalam mengawal pemilu ini. Juga dari Pak Paulus tadi, dari Papua Barat menyampaikan tentang kerjasama dengan Kodam setempat untuk penyiapan data-data dalam rangka pemilu itu. Dan terakhir dari Pak Agus Samarinda tentang netralitas ini sejauh mana dilakukan. Demikian Pak, kami persilakan Pak Trisno untuk memberikan jawaban. Silakan Pak. Pengawalan terhadap pesta demokrasi 2024 ini bagi PPAD pertama kita harus memiliki kebijakan ya, dan memiliki penguasaan ya, mulai dari moral, nilai sampai etika, aturan berbangsa bernegara ini. Ya, jadi bagi hal-hal yang sudah baik, tentunya saudara-saudara para anggota PPAD harus sedikit banyak mau membacalah aturan-aturan dari KPU. Maksudnya dengan pengawalan ini, kalau sudah tercium pelanggaran yang dilakukan di dalam kehidupan politik sampai kepada pemilu itu, maka saudara-saudara dengan tegas dan bijak bisa menyampaikan. Nah, memang saudara tidak mempunyai kewajiban yang formal karena sudah ada pengawas pemilu. Tetapi kita sebagai organisasi kejuaraan, apalagi kita memiliki
pengabdian yang betul-betul tulus untuk melaksanakan apapun yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini dalam melaksanakan demokrasinya. Jadi saya minta Anda tetap mempelajari dengan teliti, dan kalau ada tercium tadi, sudah saya singgung, kalau ada beberapa penyalahgunaan misalkan, ini segera bisa disampaikan kepada pengurus KPU daerah. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Trisno atas jawaban yang diberikan oleh Bapak kepada 3 penanya tadi. Ada mungkin satu penanya dari Papua Barat tentang kerjasama dengan Kodam maupun dukungan Sarpras ini. Mungkin Pak Ketum bisa memberikan komentar. Silakan Pak Doni. Terima kasih Pak Tri. Silakan aja karena memang setiap PPAD di tingkat provinsi, kabupaten, kota ini kan pembinanya mulai dari berturut-turut ya Pangdam, kalau itu provinsi, kemudian kalau kabupaten kota itu Dandim, ada kalanya juga dengan Danrem ya. Jadi komunikasi itu penting sekali ya. Jadi silakan. Dan netralitas ini hanya untuk organisasi. Ya, jadi pimpinan organisasi purnawirawan itu dilarang keras untuk mendukung salah satu kontestan. Ya, itu tidak dibenarkan. Karena itu sesuai dengan kesepakatan kita bersama. ADRT ini kan kita yang buat ya pada Munas yang lalu. Jadi kalau kita melanggar ADRT ya berarti kita melanggar kesepakatan. Ya, kalau dalam ADRT juga ada sanksi administratif ya. Jadi itu harus kita pahami. Ya, tapi kalau secara individu ya monggo silakan sebagai warga negara, nggak ada yang boleh menghalang-halangi ya untuk ikut memilih ya. Tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Trisno ya, kalau sudah bergabung ke partai politik ya harus mengundurkan diri dari pengurus. Jadi kita harapkan pengurus ini netral ya, tidak ada anggota pengurus yang menjadi underbow partai politik. Ini untuk menjaga kekompakan kita bersama ya. Kita semua tahu bahwa banyak sekali yang berminat terjun ke partai politik, kita dorong, kita dukung, kita support ya, bahkan perwakilan partai politik kita undang ke PPAD ya. Jadi demikian Pak Paulus, sekali lagi ya, pengurusnya itu boleh Pak ya, tapi dia harus mengundurkan diri. Namun secara organisasi kepengurusan itu tidak boleh ya mendukung kontestan dari pemilihan, apakah itu presiden ya, pileg dan sebagainya. Demikian Pak Paulus. Baik, terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Saya kira waktu juga yang membatasi. Saya terima kasih atas tanggapan dari 6 penanya, beberapa saudara kita purnawirawan dari Batubara, kemudian dari Palangkaraya, dari Tarakan, juga dari Cianjur, dari Papua Barat, dan terakhir dari Samarinda. Di akhir ini ingin saya sampaikan stressing ulang apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Badan Pertimbangan Umum PPAD, bahwa disampaikan bagaimanapun kita sebagai patriot itu harus tetap mampu untuk menjunjung kehormatan antar purnawirawan dan harus mampu untuk menghindari beberapa hal negatif agar silaturahmi antar purnawirawan tetap terjaga sampai kapanpun dan penyelenggaraan pemilu 2024 bisa berlangsung sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh KPU. Kami kira demikian, kemudian kami sekarang kembali kepada Bapak Sekjen. Silakan Pak Sekjen.
Terima kasih Pak Waketum. Demikianlah acara silaturahmi kita yang langsung dapat pembekalan dari Ketua Badan Pertimbangan PPAD, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Trisno, ayahanda kita bersama. Selanjutnya, saya sedikit menambahkan kepada semuanya yang belum tersampaikan tadi. Di dalam tema kita disampaikan tadi oleh Pak Tri adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam menghadapi pemilu. Dan tujuannya juga jelas tadi disampaikan oleh beliau, menjaga soliditas Purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, meneguhkan tekad dan konsistensi PPAD dalam mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Tadi satu terlewatkan karena kita pakai uniform, ini mau pemilu, sebaiknya apabila kita mau menyampaikan hadir pada satu kampanye, sebaiknya uniform PPAD jangan digunakan karena banyak selama ini menyalahartikan. Kita banyak bertanya, itu purnawirawan PPAD pihak mana? Jadi kalau ada kita di situ datang, itu adalah pribadi, bukan PPAD. Jadi disarankan jangan menggunakan uniform PPAD pada saat ada misalnya kumpul di satu tempat, apalagi itu berbau partai tertentu. Ini yang saya sampaikan. Selanjutnya yang terakhir, ada 4 pesannya dari beliau tadi. Akan saya sebarluaskan nanti apa pesan-pesan dari Pak Tri selaku Ketua Badan Pertimbangan dari pusat sampai ke daerah, dengan harapan pesan dari beliau ini sampai kepada seluruh purnawirawan yang ada di pelosok-pelosok tanah air, yaitu di kabupaten kota. Supaya apa yang disampaikan melalui Zoom ini kita tahu, semua juga tahu, keluarga tahu. Supaya harapan beliau, kita juga sebagai warga negara, apalagi kita sebagai purnawirawan, tetap memberikan contoh di tengah-tengah semuanya. Selanjutnya, kita lebih kurang 300 orang yang hadir dari 1.000 kapasitas yang disiapkan. Ternyata tadi terakhir adalah 255, tambah kita di sini ada 60 orang, jadi sekitar 300 orang. Sebenarnya semangat kita kemarin sudah kita geladikan, power sudah kita tambah, kapasitas kita tambah, tetapi kita baru mencapai 300 orang sekian. Dan pada kesempatan ini, tidak lupa kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Kasat yang disampaikan oleh Dan Pusterat, Aster, ya, atas sambutan yang diberikan, dan kami sangat bangga, mudah-mudahan TNI Angkatan Darat tetap jaya, semakin jaya. Dan kepada senior-senior kami, ayahanda kami yang offline, ada Pak Jenderal Agus tadi, Pak Soekarto, dengan orang tua kami semuanya, kami mengaturkan banyak terima kasih yang offline. Dan juga kami melihat tadi mantan Ketua PPAD, Pak Kiki juga ada hadir di tempat, dan Pak Burhanuddin, dan semuanya termasuk Aster Kasdam yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, baik itu Kowat maupun purnawirawan seluruhnya. Kami haturkan banyak terima kasih. Saya menghimbau, mengharap, mari kita semangat sesuai dengan harapan Ketua Badan Pertimbangan. Kurang lebihnya apa yang kami tayangkan pada hari ini, kami minta maaf. Selanjutnya kami ucapkan dan undur diri karena waktu, dan selamat bertugas di tempat masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu. Sehat, walafiat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, hidup PPAD. Tetap semangat. Hidup PPAD. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap PPAD. Salam dari Medan. Salam dari Medan. Hidup PPAD. Salam sehat dari Malang. Yusuf tadi. Tetap semangat. Kami selamat siang.
Kami mohon izin untuk mengundurkan diri. Kalimantan Tengah, mohon izin. Kalimantan Tengah, Palangkaraya, mohon izin. Mohon maaf. Terima kasih. Gontang. PPAD mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini selamat tugas. Nah keluar ke Mbak ini. Tapi nggak bisa, nggak bisa dikirim. Oh, udah. Mantap, PPAD, saya selalu salam Kabupaten Sidoarjo. Hah? Kalau keluar Oh, lihat begini kan. Hari Mulyono. Pak Mulyono, selamat siang. Hidup PPAD. PPAD DPC Sumedang. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku. Mantap kawan-kawan. PPAD Probolinggo Jawa Timur mohon